guys, selamat datang di presentasi ini. Hari ini kita akan menjelajahi keindahan dan kekayaan budaya Provinsi Jawa Tengah dengan fokus khusus pada Desa Dieng yang terkenal dengan keindahan alam dan warisan budayanya. Yuk kita simak bareng-bareng. Letak astronomis Provinsi Jawa Tengah adalah 5 derajat 40 sampai 8 derajat 30 lintang selatan dan 108 derajat 30 sampai 111 derajat 30 bujur timur, termasuk Kepulauan Karimun Jawa. Secara geografis, Jawa Tengah berbatasan dengan utara, Laut Jawa, selatan, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Samudra Hindia, barat, Provinsi Jawa Barat, timur, Provinsi Jawa Timur. Jawa Tengah memiliki luas wilayah 32.800,69 km atau sekitar 28,94% dari luas Pulau Jawa. Pemanfaatan lahan di Jawa Tengah. Yang pertama, pertanian. Contohnya padi. Jawa Tengah merupakan salah satu lumbung padi di Indonesia. Luas lahan pertanian padi di wilayah ini cukup signifikan, dengan pola tanam yang umumnya sistem tada hujan dan irigasi. Yang kedua, tanaman pangan lain. Selain padi, komoditas seperti jagung, kedelai, singkong, dan sayuran juga banyak ditanam. Beberapa daerah juga mengembangkan hortikultura untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal dan ekspor. Yang ketiga, contohnya perkebunan. Beberapa daerah, terutama di pegunungan, ditanami kopi, teh, dan rempah-rempah. Yang kedua, perikanan. Contohnya yang pertama, budidaya perikanan. Daerah pesisir seperti Demak dan Jepara memiliki tambak yang luas untuk budidaya udang dan ikan. Selain itu, budidaya ikan air tawar di kolam juga banyak dilakukan di daerah pedesaan. Contoh yang kedua, penangkapan ikan. Laut Jawa menjadi sumber ikan bagi nelayan dengan metode tradisional dan modern. Yang ketiga, industri. Contoh industri yang pertama, industri manufaktur. Di kota-kota besar seperti Semarang dan Solo, lahan digunakan untuk berbagai industri, termasuk tekstil, makanan dan minuman, serta otomotif. Yang kedua, zona industri. Terdapat beberapa kawasan industri yang dikembangkan untuk menarik investasi dan meningkatkan lapangan kerja. Yang keempat, pemukiman. Perumahan dengan urbanisasi yang terus meningkat, lahan digunakan untuk pembangunan perumahan, baik di rumah tapak maupun apartemen. Banyak proyek perumahan dikembangkan di sekitar kota-kota besar. Kawasan perkotaan. Perluasan kota-kota seperti Semarang mempengaruhi penggunaan lahan, mengubahnya dari pertanian menjadi kawasan komersial dan industri. Yang kelima, kawasan hijau dan wisata. Hutan dan konservasi. Beberapa daerah masih memiliki hutan dan lahan konservasi yang dilindungi, penting untuk menjaga keanekaragaman hayati. Agrowisata di daerah tertentu. Pemanfaatan lahan juga difokuskan pada agrowisata, menarik pengunjung untuk berinteraksi dengan alam dan pertanian. Selanjutnya ada penampakan bentang alam. Bentang alam di Jawa Tengah sangat beragam. Wilayah ini memiliki pegunungan, dataran tinggi, dan dataran rendah. Di bagian tengah terdapat pegunungan Dieng yang terkenal dengan kawah dan daun vulkaniknya. Selain itu, ada juga Gunung Merapi dan Gunung Merbabu yang menjulang tinggi. Dataran rendah di pantai utara dipenuhi oleh lahan pertanian, terutama padi dan kebun. Sungai-sungai besar seperti Sungai Serayu dan Sungai Solo mengalir melalui daerah ini, memberikan kesuburan bagi tanah di sekitarnya. Secara keseluruhan, kombinasi antara pegunungan, dataran, dan lahan pertanian menciptakan panorama yang indah dan kaya akan keanekaragaman hayati. Selain kenampakan bentang alam di Jawa Tengah, ada juga kegiatan ekonomi di Jawa Tengah. Yang pertama, ada industri manufaktur. Apa sih industri manufaktur? Industri manufaktur adalah sektor ekonomi yang berfokus pada produksi barang melalui proses pengolahan bahan mentah menjadi produk jadi. Contohnya seperti tekstil dan garmen. Di Jawa Tengah, terutama wilayah Solo dan Semarang, terkenal sebagai pusat industri tekstil dan garmen.
Banyak pabrik tekstil yang memproduksi pakaian jadi untuk pasar lokal dan ekspor. Selain itu juga ada mebel dan furniture. Di daerah Jepara terkenal dengan industri mebel kayu yang memproduksi furniture berkualitas tinggi untuk pasar domestik dan internasional. Yang kedua, ada pertanian dan perkebunan. Tanaman pangan di Jawa Tengah merupakan salah satu lumbung padi di Indonesia. Selain padi, komoditas lain yang banyak diproduksi adalah jagung, kedelai, kacang tanah, dan sayuran. Selain pertanian, ada juga perkebunan. Tanaman perkebunan seperti tembakau, teh, dan kopi juga berperan penting, terutama di daerah pegunungan seperti Temanggung, Magelang, dan Wonosobo. Yang ketiga, ada perikanan dan peternakan. Perikanan di kawasan pesisir seperti Rembang, Pati, dan Tegal, perikanan laut menjadi sektor penting. Budidaya ikan air tawar juga berkembang di wilayah pedalaman seperti Boyolali dan Klaten. Yang keempat, ada perdagangan. Perdagangan di Kota Semarang merupakan pusat perdagangan di Jawa Tengah. Semarang sebagai kota pelabuhan utama menjadi pintu gerbang perdagangan antar pulau dan ekspor. Pusat grosir besar seperti Pasar Johar dan Pasar Klewer di Solo adalah pusat perdagangan tekstil dan batik. Yang kelima, ada pariwisata. Candi Borobudur salah satu destinasi wisata utama di Jawa Tengah. Candi Borobudur di Magelang menarik wisatawan domestik maupun internasional. Pariwisata ini mendukung sektor perhotelan, restoran, dan industri kreatif. Ada juga wisata alam, Dieng Plateau di Wonosobo, Karimun Jawa di Jepara, serta pantai Parangtritis di wilayah selatan juga merupakan destinasi wisata alam yang penting. Selanjutnya, ada juga wisata budaya. Di Solo dan Yogyakarta terkenal dengan kekayaan budaya dan tradisi seperti batik, kerajinan tangan, dan berbagai upacara adat. Selanjutnya yaitu sosial di Jawa Tengah. Sosial di Jawa Tengah memiliki dinamika yang khas dan beragam, mencerminkan kompleksitas budaya dan nilai-nilai masyarakat yang kuat di wilayah tersebut. Ada beberapa aspek penting dari kehidupan sosial di Jawa Tengah, antara lain, yang pertama yaitu gotong royong. Masyarakat Jawa Tengah dikenal dengan semangat gotong royong atau kerjasama, terutama dalam kegiatan sosial seperti membangun infrastruktur desa, pesta pernikahan, atau kegiatan keagamaan. Yang kedua, yaitu kebudayaan dan tradisi. Tradisi lokal seperti wayang, kulit, batik, gamelan, dan tarian-tarian tradisional masih menjadi bagian penting dari kehidupan sosial. Ritual adat seperti selamatan dan salamatan desa juga masih kerap dilakukan sebagai wujud kebersamaan dan rasa syukur masyarakat. Yang ketiga, yaitu kerukunan beragama. Jawa Tengah memiliki masyarakat yang beragam dalam hal agama, dengan sebagai Islam, agama mayoritas, namun tetap terdapat toleransi yang tinggi antar umat beragama. Banyaknya candi Hindu dan Buddha, seperti Candi Borobudur dan Prambanan, juga menunjukkan keragaman sejarah dan budaya. Yang keempat, yaitu keluarga dan komunitas. Keluarga dan komunitas memiliki peran sentral dalam kehidupan masyarakat Jawa Tengah. Kegiatan sosial dan pertemuan sering dilakukan dalam lingkup keluarga besar atau masyarakat desa, terutama dalam acara seperti pernikahan, kelahiran, dan kematian. Yang kelima, yaitu peran perempuan. Perempuan di Jawa Tengah, terutama di daerah pedesaan, sering memegang peran penting dalam perekonomian rumah tangga dan kegiatan sosial. Mereka terlibat dalam kegiatan pasar tradisional, pengelolaan keuangan keluarga, serta dalam kegiatan sosial di desa. Jawa Tengah memiliki kebudayaan yang kaya dan beragam, yang berkembang dari sejarah panjang dan pengaruh berbagai peradaban di Nusantara. Berikut adalah aspek penting dari budaya di Jawa Tengah. Yang pertama, ada bahasa dan sastra. Bahasa Jawa adalah bahasa utama yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari di Jawa Tengah. Terdapat beberapa tingkat bahasa Jawa yang digunakan seperti ngoko atau kasar, krama atau halus,
dan kerama inggil, yaitu tingkat tertinggi. Sastra Jawa seperti puisi dan tembang tradisional, terutama serat dan suluk, juga memiliki pengaruh kuat dalam kebudayaan lokal. Yang kedua, ada kesenian tradisional, yaitu wayang kulit. Kesenian wayang kulit yang diiringi gamelan merupakan salah satu seni pertunjukan paling terkenal di Jawa Tengah. Ceritanya sering mengadaptasi epos Hindu seperti Mahabharata dan Ramayana. Gamelan, instrumen musik tradisional Jawa Tengah yang terdiri dari gong, kendang, bonang, dan lainnya, sering digunakan dalam berbagai upacara adat pertunjukan seni tari tradisional. Tari Jawa Tengah yang populer meliputi tari bedahaya dan serimpi yang kental dengan gerakan halus dan makna filosofis yang dalam. Selanjutnya ada batik. Batik Solo dan batik Pekalongan merupakan warisan budaya dunia yang diakui UNESCO. Setiap daerah di Jawa Tengah memiliki motif batik khasnya sendiri. Yang ketiga, ada adat. Tradisi selamatan. Upacara selamatan atau selamatan sering diadakan untuk berbagai peristiwa penting seperti kelahiran, pernikahan, kematian, atau memperingati peristiwa alam tertentu. Tradisi sadranan. Tradisi ini dilakukan untuk menghormati leluhur, biasanya dengan membersihkan makan dan mengadakan doa bersama ruatan. Upacara ini dilakukan untuk membersihkan seorang dari nasib buruk atau hal-hal negatif yang diyakini dapat memengaruhi kehidupannya. Yang keempat, ada upacara dan ritual. Sekaten, sebuah perayaan tahunan yang diselenggarakan di Yogyakarta dan Solo untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Festival ini biasanya diiringi dengan pertunjukan gamelan dan berbagai kegiatan budaya. Gerebek, upacara tradisional di Keraton Surakarta dan Yogyakarta yang diadakan untuk memperingati hari besar Islam seperti Idul Fitri atau Idul Adha. Acara ini melibatkan kirab gunungan atau hasil bumi yang dibentuk menyerupai gunung. Yang kelima, ada kuliner tradisional, yaitu gudeg. Masakan dari nangka muda yang dimasak dengan santan biasanya disajikan dengan nasi, telur, ayam, dan sambal krecek. Sate buntel, sate khas Solo yang terbuat dari daging kambing yang dibungkus dengan lemak kambing kemudian dipanggang. Lumpia Semarang, makanan khas Semarang berupa biasanya disajikan dengan saus manis dan pedas. Dieng adalah dataran tinggi vulkanik di Jawa Tengah, berada pada ketinggian sekitar 2.000 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini meliputi pegunungan, memiliki kawah vulkanik aktif, serta danau-danau vulkanik seperti Telaga Warna. Tanahnya subur, cocok untuk pertanian, terutama sayuran seperti kentang. Dieng juga dikenal dengan aktivitas geotermal dan pemandangan alam yang indah, menjadikannya destinasi wisata yang populer.